Terima kasih atas kesempatannya. Di video kali ini, kami dari kelompok 4, Sistem Informasi Akuntansi 2, ingin mempresentasikan materi tentang Account Receivable dengan anggota kelompok 4 yaitu Azam, NIM 005, Dona 441, CC 588, Katarina 621, dan Felina 640. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Azam dengan NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang data master pelanggan. Di sini di slide pertama ada contoh bisnisnya, yaitu seorang pelanggan minta IDIS untuk memberitahu Departemen Akuntansi tentang perubahan alamat. Rekaman master baru harus dibuat untuk pelanggan pada saat menciptakan pelanggan baru, dan menunjukkan simbol overview dengan individu mana detail tentang grup akun dapat dipertanyakan. Nah, dengan cara ini kita dapat menentukan kelompok ini bekerja dengan rentan nomor internal dan atau dengan rentan nomor eksternal. Terus selanjutnya ini ada gambar yang terdiri dua area seperti akun GL dan akun vendor. Nah, ini akun pelanggan juga terdiri dari dua area seperti yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya di slide selanjutnya ini ada data umum atau general data, yaitu data umum berlaku untuk semua kode perusahaan yang berbisnis dengan pelanggan. Data umum itu seperti alamat pelanggan itu juga disimpan di sini. Selanjutnya ada segmen kode perusahaan. Di sini kode perusahaan segmen berisi informasi yang berkaitan dengan hanya satu kode perusahaan seperti itu, sebagai ketentuan pembayaran yang disepakati. Di sini selanjutnya ada akun pelanggan disimpan sebagai grup akun. Nah, di sini itu dengan cara seperti yang sama untuk akun GL dan akun vendor. Akun pelanggan juga dapat disimpan di berbagai akun sehingga dapat diatur dan dikelola lebih mudah seperti gambar di sini. Ini penggambarannya. Selanjutnya ini akun-akun dalam sebuah grup akun biasanya memiliki karakteristik yang serupa. Grup akun memiliki kisaran angka yang ditetapkan untuk mereka. Terus rentan angka terdiri dari dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Di internal sendiri itu tidak memasukkan nomor pelanggan saat membuat pelanggan. Sebaliknya, sistem memberi Anda nomor pelanggan dari kisaran nomor tersebut ditugaskan ke grup akun ketika catatan master pelanggan baru dibuat. Terus yang eksternal itu memasukkan nomor pelanggan secara manual saat membuat pelanggan. Nomor bisa alfanumerik jika kisaran angka memungkinkan untuk itu. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai data master pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Dana Bersari dengan NIM 2018-30441 akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi akuntansi harian dalam piutang usaha. Yang pertama ada entry faktur atau kredit memo. Yang kedua pembayaran masuk. Yang ketiga fungsi dunning. Yang keempat dunning run. Dan yang kelima korespondensi. Yang pertama tentang kredit memo. Hampir semua faktur dan nota kredit dari pelanggan mencapai akun dapat diterima melalui integrasi dengan manajemen pesanan penjualan. Lalu layar entry enjoy dokumen itu terdapat beberapa area, yaitu merupakan 4 poin tersebut. Yang pertama template kerja. Template kerja ini digunakan untuk memilih varian layar, template tugas akun, atau dokumen ditahan sebagai referensi. Lalu yang kedua header dan data pelanggan. Header dan data pelanggan ini digunakan untuk memasukkan header dokumen dan data item baris pelanggan. Lalu item akun laba rugi yang digunakan untuk memasukkan item baris laba rugi untuk dokumen. Lalu area informasi. Area informasi ini menampilkan saldo dokumen dan informasi tentang pelanggan dan berisi tautan ke data master dan item terbuka.
Lalu pembayaran masuk ini dapat ditangani dengan beberapa cara di berbagai perusahaan dan negara, tergantung perusahaan dan negara itu tersebut memilih opsi seperti apa. Lalu item dapat dihapus jika pelanggan membayar item terbuka dalam jumlah penuh atau dengan diskon tunai yang disepakati. Fungsi dunning. Sistem SAP itu kan merupakan alat yang secara otomatis menganalisis semua item yang terbuka dan menghapus item apapun yang lewat tenggat waktu. Sistem menentukan tingkat pembayaran yang sesuai dengan jumlah hari yang menunggak. Tingkat dunning ini akan menentukan biaya dan bunga yang dikenakan. Lalu pada record dunning itu menyimpan catatan yang pemberitahuan dunning telah diterbitkan. Dunning ini dikendalikan oleh prosedur dunning yaitu prosedur dunning harus dimasukkan dalam setiap pelanggan dan akun penjual yang akan dimasukkan dalam dunning otomatis. Dunning run. Selama proses dunning run, akun dipilih dan diperiksa untuk item yang lewat tenggat waktu. Sistem kemudian akan memeriksa apakah pemberitahuan yang keluar harus dikirim dan menetapkan tingkat pemberitahuan yang relevan. Semua data yang berjalan ini disimpan dalam proposal yang berjalan. Lalu yang terakhir yaitu korespondensi. Korespondensi yang berkaitan dengan bisnis sehari-hari harus diminta terlebih dahulu sebelum dapat dicetak. Permintaan korespondensi dapat dilakukan apabila ada 3 poin, yaitu yang pertama secara otomatis ketika transaksi khusus, seperti tagihan-tagihan atau perbedaan pembayaran di posting. Kedua, secara manual oleh petugas akuntansi. Lalu yang ketiga, menggunakan program permintaan yang membuat permintaan korespondensi dalam jumlah besar secara bersamaan, misalnya saja seperti laporan rekening berkala, dokumen internal, dan surat standar. Lalu saya akan menjelaskan tentang sistem informasi piutang. Dalam sistem informasi piutang ini terdapat 6 poin. Nah, sistem informasi piutang ini digunakan untuk melakukan analisis cepat atas data akuntansi penting seperti 6 poin itu tadi. Yang pertama yaitu rincian tanggal jatuh tempo, yang kedua riwayat pembayaran pelanggan, yang ketiga risiko mata uang bagi nasabah di luar negeri, yang keempat item yang sudah lewat jatuh tempo, yang kelima jumlah hari yang dibutuhkan pelanggan rata-rata untuk membayar faktur. Lalu yang keenam riwayat diskon tunai pelanggan pada hari yang disepakati atau hari yang diambil. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mela Veronica, NIM 588, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi dengan manajemen pesanan penjualan, yang dimana ada organisasi penjualan dan saluran distribusi. Apa sih organisasi penjualan itu? Jadi organisasi penjualan ini bertanggung jawab atas penjualan di MySAP RRP. Nah, kode perusahaan dapat ditautkan ke beberapa organisasi penjualan. Kode perusahaan IDS ini yang itu 1000 atau Jerman menggunakan organisasi penjualan 1000 Frankfurt dan Berlin 1020. Untuk contoh, ini berarti bahwa setiap transaksi yang relevan dengan akuntansi di salah satu dari ini, organisasi penjualan ini diposting dalam kode perusahaan 1000. Jadi, setiap organisasi penjualan dapat menggunakan saluran distribusi yang berbeda untuk menjual barang. Pada prinsipnya, saluran distribusi juga dapat digunakan oleh dua penjualan yang berbeda organisasi. Nah, IDS ini menggunakan saluran distribusi yaitu penjualan pelanggan akhir, pengecer, pelayanan, penjualan pabrik, rantai toko, pelanggan industri, dan farmasi. Nah, di slide berikutnya ini ada figur 72 yaitu IDS Sales Organization and Distribution Channel in Germany, yang dimana gambar ini yaitu kombinasi dari organisasi penjualan dan saluran distribusi nih teman-teman. Jadi yang juga dikenal sebagai rantai distribusi. Nah, dimana rantai distribusi itu menjual barang dari pabrik. Jadi kedua distribusi IDS rantai yaitu 1000 strip 10 dan 1000 strip 12 ini menjual barang dari pabrik IDS di Hamburg dan memposting penjualan dalam kode perusahaan IDS 1000 yang juga ditugaskan ke pabrik. Selanjutnya ini ada figur 75.
Nah, di mana figur 75 itu yang berarti sales area, yaitu pengaturan khusus pelanggan mengenai pengiriman parsial atau syarat pembayaran. Misalnya, bisa dibuat untuk setiap area penjualan, statistika dapat juga dibuat dan dipisahkan aktivitas pemasarannya yang dilakukan dalam satu area penjualan. Nah, di slide ini ada yang namanya data area penjualan dalam catatan induk pelanggan. Jadi, area penjualan ini adalah kombinasi organisasi penjualan, saluran distribusi, dan terakhir adalah divisi. Jadi, area penjualan ini harus menentukan pengaturan khusus area penjualan pelanggan sebelum dapat melakukan mulai berbisnis dengan pelanggan itu. Jadi, pengaturan ini dapat berupa kondisi khusus dan ketentuan pembayaran yang telah diatur pelanggan dengan area penjualan tertentu. Di sini ada namanya figur 77, yaitu overview the sales process, yang dimana artinya pemrosesan pesanan penjualan efektif melibatkan semua aktivitas penjualan dalam satu rantai proses yang terintegrasi secara sempit. Nah, sistem SAP memungkinkan Anda melakukan penjualan semacam ini. Proses pemesanan, langkah-langkah individual dalam proses penjualan ditetapkan dengan dokumen elektronik yang saling terkait. Jadi proses penjualan SAP dimulai dengan pengaturan dan pemeliharaan pelangganan hubungan dan diakhiri dengan pengalian barang atau jasa yang dikirim dan diberikan kepada pelanggan. Nah, posting pembayaran masuk dari pelanggan adalah sudah menjadi bagian dari RRV finansial. Nah, proses pemesanan penjualan ini dimulai dengan aktivitas pra penjualan. Jadi di sini ada bentuk-bentuknya ya, dan ada apa saja proses-prosesnya. Nah, di slide terakhir yang akan saya bahas yaitu adalah proses penjualan, yang dimana pesanan penjualan ini menjadi dasar dari proses penjualan. Langsung aja digari gambar figur 78, yaitu sales process. Jadi pada hari pengiriman, dokumen pengiriman keluar itu dibuat. Penagihan untuk pengiriman bisa dilakukan hanya setelah barang sudah diambil dari gudang, stok, dan diposting sebagai masalah barang. Nah, ini adalah langkah terpisah dalam proses pengiriman. Jadi fungsi manajemen gudang ini digunakan untuk pengambilan. Perintah transfer harus dibuat yang menghasilkan urutan pengambilan. Nah, barang-barang yang diminta diambil dari gudang dan disiapkan untuk pengiriman. Nah, sementara barang yang dikirim diposting sebagai masalah barang, yaitu dokumen masalah barang ini dibuat di manajemen material. Dan dokumen akuntansi itu dibuat di akuntansi sehingga masalah barang diposting ke akun GL yang benar. Nah, ini tuh dokumen akuntansi yang mendebit harga pokok penjualan dan persediaan kredit. Jadi tahap terakhirnya dalam proses penjualan ini adalah penagihan, di mana dokumen penagihan ini dibuat di manajemen pesanan penjualan dan faktur tercetak dikirim ke pelanggan. Nah, pada saat yang sama juga dokumen dibuat dalam akuntansi sehingga piutang dan pendapatan dapat diposting ke akun yang benar dan tepat. Nah, alur dokumen ini adalah alat yang memungkinkan Anda untuk melihat dokumen terkait di proses. Nah, ini sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan presentasi ini oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katerina Sherin, NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas kali ini adalah manajemen kredit. Nah, untuk contoh bisnis kita akan menggunakan IDEAS, di mana ia perlu memantau paparan kreditnya kepada pelanggan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah area kontrol kredit, di mana area ini merupakan unit organisasi yang digunakan untuk melakukan kontrol kredit. Nah, area ini dapat ditetapkan ke kode perusahaan individual atau organisasi terdesentralisasi atau ke sekelompok kode perusahaan atau organisasi terpusat. Area kontrol kredit bagi IDEAS ini perlu disiapkan untuk mendiversifikasi exposure geografis perusahaan. Batas ditetapkan agar kondisi perusahaan tidak terlalu terekspos. Selain itu, hal ini dilakukan oleh perusahaan agar kredit yang dikelola oleh Departemen Kredit dapat terpisah. Nah, oleh karena itu, ditetapkan beberapa kode perusahaan area kontrol kredit. Nah, dari gambar di atas, kita dapat melihat kontrol kredit area dari IDEAS ini. Nah, ada 4 area kontrol kredit. Yang pertama adalah Meksiko dan Jepang, di mana masing-masing memiliki Departemen Kredit terpisah, yang area kontrol kreditnya 5.000 dan 6.000. Lalu ada Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki kontrol kredit terpusat di area kontrol kredit 3.000. Lalu kontrol kredit juga terpusat untuk semua kode perusahaan di Eropa, yaitu 1.000.
Selanjutnya adalah catatan master manajemen kredit, di mana catatan master ini merupakan data yang relevan, dapat dipantau dan dapat dipelihara yang berguna untuk manajemen kredit. Nah, dari gambar di atas kita dapat melihat gambar catatan master manajemen kredit, di mana di overview atau gambaran umum itu berisi data paling penting dari semua bagian. Nah, lalu ada general data atau data umum, di mana data ini relevan untuk semua area kontrol kredit. Ini termasuk alamat dan juga data komunikasi pelanggan, dan juga batas total maksimum yang dapat diizinkan untuk jumlah semua batas kredit yang diberikan. Lalu, di bawahnya data umum itu ada kredit kontrol area 1000 dan 3000, di mana data ini relevan hanya untuk area kontrol kredit yang tertentu, dan ini termasuk batas kredit di tingkat area kontrol kredit dan juga kategori risiko pelanggan serta grup perwakilan kredit. Selanjutnya adalah tentang proses pengendalian kredit. Nah, kita akan mengambil contoh dari IDES tadi yang berkaitan dengan gambar di bawahnya. Nah, pada saat pemesanan dilakukan, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah batas kredit pelanggan akan terlampaui jika pesanan akan diterima. Apabila tidak demikian, proses penjualan dapat dilakukan dengan cara yang biasa. Lalu, apabila batas kredit ini terlampaui, maka pesanan diblokir untuk pengiriman dan departemen kredit harus bertindak. Perwakilan kredit yang bertanggung jawab dapat diberitahu secara otomatis melalui surat jarak jauh, atau dapat secara teratur menggunakan laporan untuk memeriksa daftar semua pesanan yang diblokir. Selanjutnya, perwakilan kredit kemudian akan mengklarifikasi situasi, di mana hal ini digunakan untuk sistem informasi kredit dengan menghubungi pelanggan. Lalu, apabila klarifikasi telah dibuat, maka perwakilan kredit dapat merilis pesanan dan transaksi dapat diproses dalam pesanan biasa. Jika perwakilan kredit memutuskan untuk tidak melepaskan pesanan, maka pesanan akan ditolak. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felina Anita, NIM 640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Operasi penutupan piutang. Operasi untuk penutupan piutang bisa dilaksanakan menurut tugas hukum dan tugas organisasi. Namun, langkah prosesnya tetap sama. Langkah yang pertama, ada operasi penutupan piutang dimulai pada awal tahun fiskal baru, di mana program penerusan saldo dijalankan yang memastikan bahwa saldo pada akun pelanggan dibawa ke tahun fiskal baru. Periode posting tahun fiskal yang lama kemudian diblokir dan periode khusus untuk entry penutupan dibuka. Langkah yang kedua yaitu konfirmasi saldo dikirim dan dievaluasi. Langkah ketiga, menilai valuta asing. Langkah keempat, penyesuaian nilai. Dan langkah yang kelima, melakukan reklasifikasi ke dalam kategori jangka panjang dan jangka panjang untuk laporan keuangan. Value Adjustment Parameters. Dengan program ini, dua fungsi dasar dapat dijalankan, yaitu penyesuaian nilai piutang yang telah jatuh tempo dan pengurangan piutang untuk menentukan nilai bersih sekarang. Nah, program tersebut berfungsi seperti program dunning dan pembayaran, di mana setiap proses penilaian dengan jelas diidentifikasi oleh kolom tanggal pelaksanaan. Nah, ini tuh dapat menentukan bagaimana penilaian akan dieksekusi dengan memasukkan parameter untuk proses penilaian. Parameter ini dapat digunakan untuk proses penilaian sebagai template. Dan parameter ini termasuk metode penilaian, area penilaian, dan spesifikasi posting. Value Adjustment Valuation Run bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana program valuasi ini berjalan. Nah, proses penilaian menganalisis akun dan dokumen yang ditentukan dalam parameter dan membuat proses penilaian yang kemudian dapat diedit. Penilaian itu bisa berupa dengan dimasukkan secara manual dalam dokumen pada tanggal sebelumnya, kemudian menentukan menggunakan kunci penyesuaian nilai yang terdapat dalam catatan master pelanggan. Value Adjustment Transfer. Tahap terakhir dari proses penilaian adalah transfer,
di mana dokumen G or L memposting valuasi dan valuasinya juga dimasukkan ke dalam dokumen yang dinilai, sehingga valuasinya bisa dilacak setiap saat.